Halo, balik lagi nih. Kebetulan lagi ada waktu luang. Sebenarnya sih bukan waktu luang karena gua sakit aja. Gue jadi males mikir. Di sini gua mau berbagi sedikit aja. Nggak ada stand lagi. Nah, kan pernah kan gua berkata takdir segala macem jalan hidup ya. Sorry ya kalau goyang-goyang. Nah, di sini gue coba jelasin ya. Lalu bentar. Nah, aduh jatuh. Gini ya. Tuhan itu susah lagi anjir. Tuhan itu menjamin hidup kita. Nah, di sini adalah gue tulis ya. Hak. Kambing. Hak. Hak itu hidup ya. Nah, Tuhan menjamin kita untuk hidup dan Tuhan menjamin kita untuk mati. Ya. Nah, dari perjalanan susah banget lagi megang handphonenya gue. Dari perjalanan hidup sampai ke mati, Tuhan itu menjamin ya. Dari awal mula kita diciptakan, ruh kita masuk ke jasad, perjalanan hidup kita itu menjamin, dan kita dilahirkan di dalam keluarga apa itu Tuhan menjamin kita mempunyai orang tua, walaupun misalkan orang tua lu ya cerai, atau orang tua lu apa, atau lu lahir bukan dengan orang tua, tapi menjamin lu lahir dari orang tua yang mempunyai bapak dan ibu. Itu ya, itu sesuatu hal takdir yang nggak bisa lu rubah kayak gitu ya. Nah, dari hidup sampai mati ini Tuhan menjamin, dan Tuhan menjamin ini semua. Nah, dari sini perjalanan hidup ke mati ini kita yang menentukan ya. Jadi Tuhan itu hanya menjamin hidup, terus nafas, kelihatan gak sih? Rezeki, apa lagi ya? Sama jodoh. Itu yang Tuhan jamin. Nafas. Jadi selama lu nafas dari hidup sini sampai mati itu dijamin rezeki. Rezeki itu dalam artinya banyak ya. Ada yang rezeki lu berupa uang, lu ketemu dengan orang baik itu rezeki, itu juga masuk jodoh. Lu ketemu dengan orang jahat itu juga termasuk rezeki, itu juga masuknya jodoh. Jadi Tuhan menjamin itu. Nah, dari hidup sini sampai mati diri kita lah yang menentukan. Gue susah banget lagi ngajar itu. Diri kita lah yang menentukan. Jadi misalkan di umur kita bayi atau sesudah SMP, SMA, itu nanti fase hidup itu kita yang menentukan kita mau bagaimana dan bagaimana. Nah, dari perjalanan hidup sini sampai sini Tuhan nggak menjamin nih hidup lu tuh lancar-lancar aja, baik-baik aja gitu. Pasti dari sini sampai sini, entah ini perjalanannya ada lobang di sini, atau misalkan nanti lu mampir ke sini ada sebuah warung ya kan, warungnya ini nanti lu akan mendapatkan sebuah pengalaman, dan lu nanti mampir sini ketemu dengan misalkan orang ya kan. Nah, terus lu sampai sini misalkan ketemu dengan ya harta atau apapun, dan sampai nanti lu mati. Nah, di situ sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau di kitab kehidupan manusia ya. Terus ada yang bertanya sama gue kayak gini, ini kan udah dijamin nih dari hidup sampai mati ya kan. Nah, terus ada yang bertanya, gimana kalau misalkan orang itu tiba-tiba putus jalan di sini, dia B itu bunuh diri ya. Maka dari sini perjalanan dia akan terstop dan dia akan pulang. Aduh, susah banget lagi megang handphone. Lalu ntar kambing lah. Oke. Nah,
Nah, dia akan pulang bukan ke tempat semestinya di sini. Nah, ini ya tadi hidup kan nih mati. Nah, ke sini. Ini adalah jalan pulang dia sendiri. Nah, disinilah yang biasa gue bilang orang tersesat. Tersesat. Kenapa tersesat? Nah, di sini adalah pulang sebenar-benarnya manusia. Ya, ini gue nggak ngaji dalam hakikat atau makrifat dulu ya. Tapi gue dalam kaji untuk takdir dulu. Inilah pulang tempat-tempatnya manusia. Jadi tempat manusia ini adalah tempat roh yang dikumpulkan sesudah orang itu rohnya itu diambil dari dunia. Nah, kalau di sini adalah sebelum ini adalah namanya tempatnya itu roh adalah namanya alam roh. Nah, kalau di sini orang tersesat. Tersesatnya ini bisa gimana? Dia bisa pulang menjadi roh gentayangan, bisa menjadi jin, atau yang biasa orang kenal setan atau hantu. Susah gua megangnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini tempatnya di mana? Dia akan tersesat terus di namanya alam bumi, tapi di perlapisan bukan buminya, tapi sudah masuk ke alam sebelah kayak begitu. Kayak gitu sih gue mau ngejelasin ya. Nah, jadi panjang banget, gue males juga nggak ada stand soalnya ini. Jadi Tuhan menjamin hidup kita dari sini sampai mati, itu menjamin lu hidup. Tuhan nggak menjamin hidup lu enak. Tuhan nggak menjamin lu jadi pegawai negeri, jadi pegawai bank. Itu semua atas dasar ikhtiar lo. Jika lu terlahir dalam keadaan tidak mampu, maka diri lu sendirilah yang merubah takdir lu itu. Makanya manusia diciptakan mempunyai tangan, kaki, dan otak. Kayak begitu. Manusia bukan tumbuhan yang hanya diam. Dan manusia bukan hewan yang bisa kawin antara sesama jenisnya. Kayak begitu. Kayak gitu aja ya. Ntar lu gua ada mau tambahin gak ya? Kayak gitu. Jadi ini yang Tuhan jamin. Ya. Jadi dari sini ke sini perjalanan ini itu adalah kita yang menentukan sendiri. Kita yang menentukannya dari mana? Dari pengalaman hidup kita, jalan hidup kita. Dan itu kita yang membuat, dan memang ada campur tangan Tuhan itu sendiri. Misalkan kayak di sini lu ke warung nih ya kan, ketemu dengan janda ya kan. Terus dari janda itu tiba-tiba lu nikah ya. Dari nikah itu nanti akan membentuk pola lagi gitu, jalur lagi ke sini gitu. Nah, ntar dari sini misalkan lu ketemu orang lagi melakukan apa, ntar ketemu jalur lagi ke sini gitu. Nah, jadi jalur yang semestinya Tuhan ciptakan buat lu itu bisa berubah atas kehendak lu dan perbuatan lu sendiri begitu. Nah, terus habis itu nanti dari sini lu ketemu orang bisa berubah lagi ke sini jalur lo. Tapi ujung-ujungnya lu akan ke sini mati. Mati manusia pun dengan cara yang berbeda-beda. Kayak gitu. Paham ya? Nah, dari sini tuh nanti kayak gini lah gue jelasin. Jadi atas kehendak, bukan kehendak ya jatuhnya ya. Manusia itu mempunyai hak untuk meminta kepada Tuhan, dan terkadang Tuhan itu memilih untuk mengalah atas dasar permintaan dari manusia itu. Mengalah ya bukan dalam arti karena kalah, tapi karena dia sayang. Nah, atas dari pemilihan si manusia itu,
manusia itu nanti akan ngalamin nih yang namanya pilihan dia. Dia akan mengalami jalan yang lebih berliku-liku lagi daripada jalan yang semestinya udah Tuhan kasih, gitu. Kayak gitu aja kali ya, kepanjangan. Oke, makasih ya, sampai ketemu lagi tema selanjutnya.